Followers turun. Saya ada kanal YouTube meskipun nggak banyak ininya, ya karena terlalu serius sekali ya. Di travel itu saya banyak bicara tentang yang aneh-aneh kayak gitu. Oke. Kenapa saya menulis? Karena selama COVID tidak bisa jalan-jalan. Karena nggak bisa jalan-jalan, akhirnya beberapa teman dekat itu nyuruh, ya sudah, kamu pernah punya pengalaman perjalanan jadi backpacker dari tahun 2011, 12 intensif sampai 2020 tanggal 23 Februari sebelum COVID saya baru turun dari Mesir. Tolong dituliskan, dan salah satu yang ingin ditulis, yang minta dituliskan adalah buku ini, 7 Step Public Speaking. Kata saya tinggal kan gini, ikatlah ilmu dengan menulis. Kata Pramudia Anantur, yang suka baca buku-buku kiri, sosialis, Pramudia Anantur bilang, siapa yang tidak menulis, maka namanya terhempas oleh sejarah. Namanya tidak pernah tersimpan oleh sejarah. Namanya akan hilang dari sejarah. Satu-satunya cara untuk membuat kita legasi, nama kita terus harum seumur hidup dari generasi ke generasi adalah dengan menulis. Dengan menulis kita tidak hanya bikin legasi, tapi juga mewariskan ilmu atau nilai yang kita pegang. Itu. Saya punya trik-trik lucu jadi pengusaha, ada di FB, mungkin teman-teman sudah gak pada main. Nah, kalau ini cara saya seperti Mas Didi. Jadi kalau beliau membagi ilmunya agar teman-teman bisnisnya jadi meroket ya. Saya membantu sedikit-sedikit teman-teman UMKM, tapi di desa saya di Lamongan sana, yang jauh dari sinyal, jauh dari wartawan, jauh dari media, saya bantu lewat lensa-desa.com. Jadi UMKM itu saya bantu tuliskan, dan alhamdulillah ya nyaut. Misalnya menjelang Idul Adha kemarin ada peternak yang pernah saya tulis, tiba-tiba ditelepon orang yang tinggal di Qatar, orang Lamongan yang tinggal di Qatar, transfer duit, minta beberapa kambing dan ada 2 sapi akan dikirim ke masjid A, masjid B, masjid C. Paling tidak saya membantu ada perputaran ekonomi di Lamongan di tengah-tengah situasi ekonomi negara yang sedang terpuruk. Mungkin ini salah satu bagian yang nanti mungkin bisa jadikan teman-teman kalau balik ke tempatnya masing-masing, bantulah orang-orang desa di atas bukit itu, di gunung kidul yang sana, yang nggak ngerti SEO, yang nggak ngerti apalagi algoritma, yang nggak ngerti kata kunci dan seterusnya, kita bantu. Itu bagian dari kita berbagi atau bersedekah, tapi sedekahnya dalam wujud dalam jangka panjang, tidak sekali habis. Tetapi kalau itu terus kita bisa tayangkan di situ, maka selamanya orang-orang yang di kampung-kampung itu bisa mendapatkan impact yang cukup baik. Ini umroh backpacker saya, nggak usah saya ceritain ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tapi sebelum masuk, ketika ini dilemparkan oleh Ustaz Didik, ada yang menyimpan pertanyaan. Sudah menyimpan pertanyaan belum? Nah, boleh kita mulai dari yang pertanyaan dulu deh. Ada yang sudah ingin melontarkan pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut, kalau ada monggo. Ada? Aku Bapak, Perumahan Gajah, depan Zipur, Pasar ke Utara, melewati rel Sepon. Saya dulu mondoknya 1,5 tahun sampai kelas 2 SMP di tempatnya Pak Muflis, di Pondok Pesantren Muhammadiyah Jalan Pramuka yang sekarang dipegang anaknya si Hanif. Itu ceritanya. Jadi kalau dari Langitan itu tinggal nyebrang sungai, bisa pakai gedek, bisa jalan kaki, cuma sekilo aja. Lanjut kalau selesai sampai sini. Lanjut, oke. Al-Quran dan public speaking. Saya mengartikan kenapa Al-Quran dan kenapa ada public di situ, gitu teman-teman. Jadi saya pakai yang sering didengung-dengung. Kenapa sih orang Muhammadiyah itu sering mengutip ayat ini dan tidaklah ada di sebagian dari kamu itu menyeru kepada kebaikan. Menyeru itu artinya pakai cangkem. Kita punya cangkem, dan cangkem ini harus dipakai. Dipakai untuk apa? Ya nggak usah gibah nikah siri atau gibah apa, itu nggak usah dipikir. Tapi yang kita seru adalah kebaikan. Itu dasar pertamanya ya, public speaking yang saya pikir ada di Quran. Lalu ada di surat Al-Isra ayat 53 juga.
Itu di Nabi, ada yang hafal nggak ini? Kul kululati aksana atau aksana. Pokoknya belakangnya itu kalau mau berkata, kamu punya mulut, maka berkata, maka berkatalah yang baik. Ada dua konsep di situ. Jadi berkatalah yang baik, kemudian serulah kebaikan. Di delivery di hadisnya itu ada, kalau kamu nggak bisa ngomong baik, disuruh alias mut. Jadi berkatalah yang baik. Kalau lu tidak bisa, diamlah. Nah, di Quran kalau ditambah lagi, berkata yang baik ternyata bukan semata-mata untuk kita yang sama-sama Islam. Quran itu juga menyodorkan pola berkata kepada yang non-muslim. Ayatnya ada di Al-Ankabut ayat 53. Dan kepada orang-orang yang belum berislam itu, berkatalah yang lebih baik. Di ayat yang lain dikatakan lemah lembut. Jadi public speaking diajarkan di Quran baik kepada sesama muslim maupun kepada yang non muslim. Lalu poinnya apa public speaking itu? Saya menemukan ada 9 ayat public speaking versi Quran. Saya nggak akan cerita banyak di sini karena saya akan ngomong teknis nanti di public speakingnya, teman-teman. Setidaknya ada 9 kata kaulan. Ngomong ki kudu piye sih? Nah, Quran itu punya 9 term, 9 pola, 9 rumus kalau kita ngomong. Salah satunya ada di kalimat yang janganlah kamu kalau berkata kepada orang tuamu bilang aksaru takwin. Aksar takwin. Aksanan. Ini sekilas-sekilas saja ya. Yang pertama kita mengenal kaulan ma'rufah. Jadi ngomong itu yang baik dengan cara yang baik, yang diomongkan juga baik. Ini kategorinya kalau di ilmu vibrasi. Kalau teman-teman belajar tentang teorinya David R. Hawkins di dalam piramida vibrasi, hidup kita, kesialan, keberuntungan ditentukan oleh vibrasi power atau vibrasi force yang kita pancarkan ke alam. Bahasa orang Hindu itu karma. Jadi apa yang kita katakan itu memantul pasti ke diri kita. Itu kalau sayangnya begitu, teman-teman bisa cari piramida David Hawkins tentang vibrasi power, vibrasi force, vibrasi yang merusak. Nah, vibrasi itu di mana? Dikeluarkan lewat kata-kata kita. Ya, contoh nyata kalau Malik cerita orang Padang, Malik undang ngomong kukutuk kamu jadi apa? Patung ya, apa? Ya jadi patung betulan. Kan begitu ibunya Syekh Sudais ngomong, ketika anaknya nakalnya bukan main, wah anak kok kayak gini kelakuannya, tak kutuk kamu nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Yang terjadi kemudian ini diproses sama konspirasi semesta, sama vibrasi power. 40 tahun kemudian ucapan ibunya menjadi kenyataan, Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram. Cek aja apa yang terjadi pada hidup teman-teman, itu pasti pantulan dari kata-kata yang pernah kita ucapkan sekian waktu yang lalu. Kapan cepatnya, kapan datangnya, kapan lambatnya itu tergantung berapa frekuensi. Itu ada 7 ya, kalau vibrasi powernya David Hawkins itu ada 7 level, 10 pangkat sekian, 10 pangkat, Anda bisa pelajari sendiri nanti. Itu bergantung pada kecepatannya. Penyanyi atau pelawak atau pesohor itu pasti, hampir pasti ya, hidupnya akan mengalami peristiwa persis seperti yang diucapkannya. Entah itu cerai berkali-kali, entah itu badai berkali-kali, atau semua. Kalau kasus Seventeen yang belakangan ini dia bilang tinggal aku sendiri di sini. Nah, itu kalimat terakhirnya, dan begitu tampil di Banten semua disapu ombak, hanya tinggal dia tok yang hidup, semua krunya habis gitu. Ya kayak ini ada Nyati apa yang dulu gelas-gelas kaca bilang pulangkan saja aku ke orang tuamu, 3 kali menikah ya dipulangkan semua karena terlalu seringnya mengucapkan kata itu. Maka